Engage! 最強頂点ユニバーステガソードナンバーワン Number one battle, ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas number one Sentai Gochuja episode 41. Yes, episode yang masih berfokus dengan Riko Byakuya ya. Jadi jujur aja ya, Riko ini tidak sebanyak yang ada di karakter yang dapat sorotan yang terbanyak di Do Brothers ya teman ya. Itu Inuzuka, Kijino ya teman ya. Itu kan memang hampir setengah series itu fokusnya ke mereka terus ya. Jadi walaupun juga fokusnya ke Riko terus ya, tapi setidaknya ini tidak terlalu panjang lah ya teman ya. Karena ada juga ya kan tahap-tahap dari arc-nya Riko ini harus diselesaikan kan, yaitu arc-nya sama si Reikushima gitu ya, terus juga arc-nya Sumino yang dimana itu kan dia sama Reikushima juga punya konflik ya teman ya. Jadi masih bisa lah ya teman ya, karena ini juga tidak terlalu mengganggu ya teman, walaupun memang ya karakter lain pun juga tidak dapat disorot ya teman ya, kayak Kijino, Ryugi ya kan, itu memang masih butuh banyak screen time lah ya teman ya, karena itu pun juga jadi salah satu penghubung ya teman ya. Bahkan Ryugi aja yang jadi salah satu main core-nya aja itu apa ya, kayak dapat episodenya sedikit sekali ya teman ya, padahal dia adalah pengikut setia Tiga Sword loh ya teman ya. Nah untuk kali ini ya kita pastinya udah mengetahui ya teman ya, Bouquet itu melihat secara langsung nih siapa sang Riko Byakuya itu sendiri ya teman, yaitu adalah si Gojuleon ya teman ya, yang menghabisi adiknya sendiri ya teman ya, yaitu Ribbon ya. Jadi adiknya Bouquet ya kan, dan juga pastinya membuat Bouquet jadi marah besar ya teman ya, dan sangat kecewa dan merasa dikhianati ya teman ya. Betul-betul ini kayak betul-betul jadi patah hati lah ya kan ya dari si Bouquet ini, karena udah ngerasa kalau Riko tuh udah betul jadi idol yang ia sukai dan juga kagumi gitu ya, soal suara ya kan ya. Dan pada saat dia mau melawan apa namanya No One itu dia juga bantu Riku gitu ya, tapi karena mengetahui hal ini gitu ya, jadi makin nambah ya teman damage dari Bouquet itu sendiri gitu ya. Jadi pastinya langsung dibawa kabur sama Fire Candle. Jadi kita lihat ya si Bouquet ini udah betul kayak celup gitu ya, udah betul ngerasain sendiri gitu ya, bagaimana sih rasanya dikhianati gitu ya, bagaimana sih cinta itu kayak bukan ditolak ini namanya ya, tapi kayak ada yang nusuk dari belakang, celup gitu ya. Jadi betul-betul ngerasain kalau cinta yang ia dapatkan atau ia lihat dan terima ya dari Riko ini tuh malah jadi sia-sia aja gitu ya, karena dia malah taunya sekarang gitu ya Riko itu adalah Gojuleon ya. Makanya juga di sini Kwon juga saranin gitu ya, itu kenapa nggak mau balas dendam aja gitu ya sama Leon, ini malah mancing ya. Jadi berusaha juga lah ya teman ya untuk melihat Bouquet itu seperti apa sih ya teman. Jadi jangan-jangan inilah yang dimaksud ya teman, Bouquet itu bakalan jadi penghancur nih ya katanya ya, bukan jadi kayak apa namanya tentang cinta lagi nih gitu ya. Jadi bakalan lebih banyak masalah nih ya teman yang harus dihadapi. Jadi di sini juga sampai dihancurkan ya teman altarnya Riku lah bisa bilang ya. Jadi mau diinjak tapi tidak jadi ya teman ya. Nah di sini 3 Jun juga melihat adanya kemungkinan ya teman kalau No One terakhirnya ini akan sangat kuat ya teman ya, karena Disney pun juga berhadapan langsung nih kan dengan Goshooter tapi tidak menyerang ya teman ya. Jadi ini adalah No One Monodscript, alias No One itu bisa membuat sesuatu lah ya teman, atau bisa bilang dengan creation number one ya. Jadi creation number one ini dia bisa buat hal yang sekecil apapun itu sampai sebesar yang mungkin itu adalah jadi hal terburuk yang akan dihadapi oleh Gochuger ya teman ya. Jadi di sini banyak bilang juga episode 41 sampai ke depannya bakalan banyak scene yang editan green screen-nya kelihatan ya teman ya sama Sumino ya, mungkin ini jadinya
ada scene yang di zoom juga ya teman, mungkin bagian sini itu adalah Sumino yang asli ya teman ya, sementara kalau untuk yang ini tuh kayak di cut ke bagian yang lain ya teman, karena dari produksinya kan itu udah hati-hati sekali ya teman ya untuk mengcut episode yang ada Sumino aslinya itu ya teman ya. Karena itu aja udah betul-betul mereka hati-hati ya kan ya, betul-betul melihat durasinya gitu ya, walaupun memang ini jadi kerja 2 kali ya teman. Jadi sekali lagi ya teman, sehat-sehat terus ya untuk editor dan juga krunya dari Goshujer ya, serta cast-castnya juga ya, smart terus, oke? Dan juga pastinya setelah itu ya kan kita lihat ada pengawalnya ya teman, jadi si A ini namanya Sokin Gudam ya, ini kayaknya Sokin Dan gitu ya. Jadi ini kan dari King Oger ya teman referensinya ya, jadi ini betul-betul yang terkuat ya. Nah ini kalau di Doom Brothers nih Osamaki ya teman, itu Itotsuki terakhir ya teman yang terkuat ya, nggak kuat-kuat amat sih ya, itu malahan darinya Itotsuki biasa aja gitu ya. Nah pastinya langsung dihadapi ya teman sama Goshujer ini untuk battle ya creation number 1 itu juga. Nah jadi di sini ada salah satu scene yang kita tidak tahu ya teman, ini kenapa bisa terjadi ya. Katanya kan Tigasor itu lagi ada perbaikan, dalam tanda kutip itu lagi menyembuhkan dirinya lah ya teman dari damage. Apakah ini karena ada pengaruh ya kan dari si Gladys itu mungkin ya. Dimana kan kalau di movie Goshujer itu dia ada Pestis, ada si siapa tuh namanya yang untuk war itu lupa lah namanya ya. Terus juga ada yang dari Grey itu juga ya temen ya, sama yang dari si siapa namanya Mr. Shining Knife itu ya temen ya. Dan juga kita belum tahu ya teman ini kenapa bisa terjadi ya teman, karena dari 3 episode sebelumnya ya kan, sebelum episode 40 itu kan ya kita nggak usah mikirin yang kasus itulah ya teman ya, kita mikirin Tigasor ini aja gitu. Ini apa memang ada suatu penurunan kekuatan gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Pestis gitu. Jadi dia juga bilang gitu ya, kalau untuk kekuatan dari Tigasor ini tuh jadi melemah gitu, karena keinginan dari orang-orang itu dari terkesan tuh jadi tidak mementingkan untuk bertahan hidup gitu, malahan keinginan itu jadi random ya temennya. Jadi ini barangnya juga bertahan hidup tuh jadi kekuatan sepenuhnya lah ya temennya. Nah itu pun kan menurut si Gladys ya temennya. Kalau dari Tigasor itu mungkin pengaruhnya bukan dari itu ya teman ya, karena adanya ya tujuan dari Buraiden itu juga ya teman kan. Buraiden kan dari awal mah itu di movie-nya ya niatnya bantu ya teman ya untuk namatin Tigasor, tapi tetap tujuan mereka tetap sama ya teman, sama Tigasor itu ada konflik juga gitu ya. Apalagi ya di sini menceritakan dunia lain lah ya teman ya, karena di sini juga sama dengan episode 15 kemarin ya teman, kalian cek aja lah ya teman, itu episode yang sangat wadidaw ya teman ya. Nah di sini pun juga Rikuo datang lah ya kan ke tempat Ryugi gitu ya, dan seperti ngomong gitu kalau si dia ya kan itu marah sama aku gitu, dia nggak nyebutin siapa ya teman, tapi Ryugi tahu lah siapa gitu ya, kalau Rikuo dan Bokit itu jadi tegang ya teman ya, dan hampir putus nih hubungan mereka ya teman ya, karena idarnya sudah betul-betul nampak nih kan ya, ketahuan gitu kalau Rikuo itu adalah si Gochuleon itu sendiri gitu ya. Jadi itu betul-betul kayak dor gitu ya, untuk membuat si Bokit tuh merasa sakit hati lah ya teman ya. Nah di sini kayaknya skip aja kali ya, soalnya ini bagian creation ini pun juga nggak penting-penting amat lah gitu ya. Nah di sini bagian buat pasirnya ini kan ya, ini kan si siapa namanya Mashiro tuh buat Taj Mahal ya teman ya. Ini sih template banget ya teman ya, nampak tuh bagian editannya ya teman kayak rapi banget gitu ya. Terus si Sumino pun juga masih kayak green screen gitu ya kan ya. Sampailah di sini dia ngebuat istana istana apa ini ya temen ya. Jadi ini kan biasanya kayak King Oger gitu ya temen ya, kan buat istana Shugodam ya kan, ini istana pasir ya, kocak juga ya. Jadi di sini juga ada flashback ya temen ya, gimana si Rikuo sama Ryugi itu pertama kali bertemu ya temen ya. Nah berarti mereka berdua ini adalah salah satu user yang didahului ya teman, atau pertama kali dipilih oleh si Tigasor itu juga ya teman ya.
Berarti kita bisa urutkan ya, yang dari awal itu Ryugi ya teman ya, yang kedua itu Rikuo ya kan, nggak tahu nih siapa yang duluan ya teman ya. Kalau dihitung dari yang pertama kali mah berarti Ryugi ya teman ya, di sini ya teman, entah Ryugi atau Rikuo ya teman ya. Terus yang ketiga adalah si Kinjiro ya teman ya, yang sorry, Sumino apa Kinjiro ya. Kalau dari tujuannya sih berarti Sumino ya harusnya ya, yang ketiga ya teman, yang keempat itu si Kinjiro ya kan, yang kelima ya si Tonohiro ya teman, nggak tau lah ya kan ya, ini masih prediksi aja ya teman ya, urutannya siapa yang meminta duluan nih untuk bisa gabung sama tiga sword dan bisa menjadi Goshuger serta ngalahin No One itu ya teman ya. Dan di sini mereka ngadapin si Representi Red ya teman, dari Oranger ya teman ya. Jadi ini adalah asal usul pertama kali di mana si Ryugi mendapatkan kekuatan Red ya teman ya. Nah di sini kalian teman, di belakangnya Ryugi itu ada mobil ya teman, mobil merah. Itu katanya mobilnya sama banget dengan mobil yang dipakai sama Haruka Oni Sister ya teman ya, yang di episode 40 itulah ya teman ya, yang ringsek parah ya teman ya. Soalnya itu mirip banget kan, kayak motifnya terus kerusakannya gitu ya, dan juga pastinya langsung dihabisi ya teman, kayak di storm gitu ya. Nah jadi di sini adalah ya momen pertama kalinya Rikuo kan ngajak si Ryugi untuk bekerjasama ya teman ya. Jadi dia nggak mau jadi Rikuonis ya teman ya, alias jadi fansnya Rikuo gitu ya. Jadi pastinya langsung ya kan untuk menjadi kekuatan baru ya teman dari Goshuger. Nah di sini si No One pun nggak bergerak sama sekali ya teman, atau nggak ada reaksi apapun ya teman ya, sampailah muncul si Buraidan ya teman, yang dipimpin oleh Boket langsung lagi PMS ya, maksudnya lagi marah ya teman ya. Ini sih betul-betul salah satu momen yang ditunggu juga ya teman ya, bagaimana sih Boket yang marah besarnya itu ya teman ya. Dan juga katanya No One itu sangat spesial gitu ya, karena dia juga bisa membuat kreasi apapun gitu ya. Jadi di situ katanya ada salah satu genius ya teman ya, yang berada di dalam No One itu ya teman. Dan ternyata insinyur ini ya kan, ini kayaknya cewek ya teman ya. Itu adalah yang ngebuat Tegajun ya teman. Jadi ini adalah ya berarti betul ya teman ya, Tegajun terus juga Boket, Fire Candle dan semacamnya. Berarti Kwon pun juga kayaknya gak termasuk ya teman ya, soalnya kan Kwon itu kan jadi AI concern ya teman. Kita tahu juga kan dia itu punya perusahaan AI ya teman ya, dan berarti insinyur geniusnya itu berarti udah jadi inangnya lah ya teman, salah satu apa namanya tempat ya kan benaunya si Tegajun ini ya teman. Jadi Tegajun tuh udah kayak apa ya, core-nya lah ya teman ya. Jadi kenapa si Tegajun malah letakin insinyurnya itu ke dalam situ ya teman, ke dalam bawahnya, apa cuma sengaja gitu, apa mungkin tidak sesuai dengan harapan Tegajun mungkin ya. Jadi mungkin aja ya dunia yang dibuat Tegasword itu apa si dunia Tegasword dan juga yang lain itu mungkin hasil buatan AI juga kan, maksudnya buatan dari Kwon ataupun buatan dari si ini apa namanya insinyur itu ya temennya, nggak tahu siapa namanya ya. Jadi pastinya langsung ya kan hadapin si No One ini karena udah ngamuk ya teman, dan langsung menyelamatkan mereka semua ya teman. Dan juga kita pertama kali melihat untuk si Sumino Haruka ya teman ya, itu berubah pertama kali ya teman. Ini henshin sequence-nya ya teman, alias helmetless-nya gitu, oke. Dan juga langsung ya teman, ini momen dimana si Boket itu betul-betul marah besar ya teman ya. Jadi betul-betul dapat upgrade nih di sini ya teman, dari pitanya Ribbon ya. Jadi langsung ya teman, dia menggelarkan dirinya sebagai Hakai no Boket ya teman ya. Jadi betul-betul menghajar dan menembak habis-habisan ya teman si Rikuo itu ya teman ya. Jadi betul-betul marah nih ya teman ya, kesian ya si Boket ya. Ya mungkin juga ini adalah salah satu konsekuensi juga lah ya teman ya, dimana dia juga pastinya belum mengetahui juga gitu. Ini kalau mau disangkut pautin sama Sonone kayaknya bukan nggak tepat juga ya teman ya, karena kisah Mas Sononi pun juga kurang lebih mirip juga ya teman ya. Sononi itu sebenarnya mau cari cinta sejati ya teman ya, dimana dia ketemu sama Inzuka, dimana Inzukanya itu dia introvert lah ibaratnya, dia tuh selalu menghindari siapapun ya teman, misalnya Sononi kah atau polisi kah gitu ya. Itu karena dia juga adalah buronan gitu ya.
Kalau si Rikuo itu dia adalah idol ya teman ya, dimana juga ditimpa oleh berbagai macam masalah atau kabar buruk gitu ya. Jadi dia juga ketemu sama fans number one-nya kan, yaitu si Bokep ya teman ya. Jadi bukan dia yang cari cinta sejati, tapi dia udah ketemu ya teman, atau cinta itu langsung nyariin si Bokep gitu ya. Jadi itu udah jadi cinta pertama lah ya teman si Rikuo ini. Jadi udah paham ya teman ya, kalau dari Indosuka itu sebenarnya bukan nggak tepat ya teman, tapi ini lebih ke gimana rasanya dikhianati gitu ya sama idolnya sendiri gitu ya. Akhirnya teman yang ditunggu-tunggu datang juga ya teman ya. Ryuki Bakugami berhasil bersatu dengan Sword ya teman ya, untuk berubah menjadi Sword Goju Tirano ya teman ya. Salah satu transform terakhir nih ya teman ya. Dari episode 33 kan si Coach Wolf ya teman ya, 34 Leon, 36 Eagle, 39 ya Unicorn. Harusnya 38 sih ya teman ya, tapi udahlah ya teman ya. Terus juga episode 41 adalah Goju Tirano ya teman ya. Oke, menarik juga ya teman, karena kekuatannya ini juga sudah pasti akan bersatu ya teman ya. Jadi ini si Ryugi-nya seneng ya teman, kayak wah akhirnya ya aku bisa bergabung dengan si Sword gitu ya. Betul-betul luar biasa ya teman, kekuatan dari si Sword Citrano ini. Dia udah betul-betul bisa berubah ya kan, karena ibaratnya dari introvert gitu ya, dia nggak mau gabung sama Rikuo gitu ya. Jadi karena Rikuo dia bisa berubah ya teman, untuk menjadi lebih kuat ya teman ya, dan juga langsung menghabisi si No One Creation ini gitu ya. Dan akhirnya betul-betul wow, iya Saka ya, keren banget ya teman ya. Jadi Rikuo pun juga berusaha untuk gimana tuh tidak menyakiti Bokit ya teman, tapi menyadarkan lah ya teman, untuk Bokit ini seperti apa sih di matanya Rikuo gitu ya. Terus juga di sini ya si Ai-nya muncul teman, dan Kumade langsung menghadapi mereka ya teman ya. Jadi dia juga pakai kekuatan Gokaiger Polarin ya teman, untuk mendapatkan ability bisa terbang ya teman. Jadi ya gitu aja sih ya teman ya. Nah jadi di sini ternyata No One-nya masih hidup ya teman. Nah jadi dia bisa regenerasi ya teman, alias ya ciptain dirinya sendiri gitu ya. Dan kekuatannya ini malah jadi lebih parah ya teman ya, karena dia teringat sama anak kecil perempuan yang di pikiran dia ya teman ya. Nah karena maksudnya kan berarti insinyurnya kan perempuan ya teman, berarti itu sebenarnya adalah ibunya ya teman ya, ibunya dari si anak kecil itu yang kayak mama gitu ya. Jadi dari situlah ya kan langsung bisa bilang juga mungkin ya insinyurnya itu dalam artian kekuatan atau kecerdasan itu dimanfaatkan ya teman, seperti AI atau program komputer ya teman, untuk menciptakan dunianya itu dari kayak di copy paste aja gitu ya, copy paste orang ya kan, kendaraan dan bangunan gitu ya, sampai betul-betul hancur lebur ya teman ya. Jadi bahayanya AI ya dari di sini bisa copy paste sesuka hati, tapi bisa buat kacau ya teman ya. Dari sini jadi ada makna tersirat lah ya teman dari episode ini gitu ya. Tau lah maksudnya apa ya. Nah jadi di sini Pikachu pun juga turun teman, dan mengetahui ya teman kalau dia betul-betul No One Creation sejati ya teman ya. Jadi ini adalah pertama kalinya ya kan, dan mungkin ya kesekian kalinya Kushujir kalah ya teman ya. Dalam artian di sini Pikachu betul-betul bisa ya pemantau ya teman ya, untuk kekuatan itu seperti apa ya teman ya. Karena berarti ya di sini dia kehilangan sang anak buah hatinya ya teman ya, yang ada di dalamnya itu ya. Jadi betul-betul tidak bisa diatasi ya teman. Jadi di sini pun juga dia jadikan inang ya teman di dalam situ ya, untuk menjalankan Pikachu ini. Nah, jadi bisa bilang juga Pikachu mau mewujudkan mimpi dari si No One ini itu langsung ya teman, dia ngendaliin Pikachu ini gitu ya. Jadi dalam artian ya di sini Pikachu pakai Tegana Guru untuk ciptain dunia baru lagi ya teman ya. Apa namanya? Si Godeban ya teman ya. Dan juga di sini dia udah ngasih tahu ya teman, itu adalah Tegana Guru yang mungkin aja kedepannya akan muncul Teganago versi merah ya teman ya. Ada kan ya, itu yang versi merah belum muncul ya teman, kemungkinan besar munculnya di episode 43 atau 44 lah ya teman ya. Jadi itu akan jadi salah satu kunci untuk mengatasi amukan dari Godeban ya teman ya. Kita nggak tahu nih apakah akan ada momen perpisahan yang
menyakitkan mungkin ya, dari si korban dan juga kematian Mashiro gitu ya. Kita nggak tahu ya teman ya, karena ini akan jadi salah satu hal yang sangat ditunggu nih untuk kedepannya ya teman ya. Jadi di sini Tiga Cupu juga semakin kuat ya teman ya. Dan wah, ini sih situasi episode 15 part 2 akan terjadi mungkin ya, tapi di sini berada di No One World ya teman ya. Jadi untuk episode 42 mereka akan menuju ke No One World ya teman ya, dan juga akan hadapin semuanya di tempat itu. Dan pastinya Riku akan menjalani, mungkin ini adalah pertarungan terakhir mereka ya teman ya, Riku, Boket dan juga Sumino ya teman ya. Jadi pastinya kita tunggu nih untuk final battle-nya oleh Riku dan juga Boket, dan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan tunggu teman untuk next episode.